Kejadian itu menggemparkan dunia pemberitaan, dan Ayano yang mengetahui hal itu pun menjadi syok dan tidak fokus dalam bekerja. Ia pun disuruh pulang. Lalu ia pulang ke rumah pacarnya, namun di kamarnya tidak ada siapa-siapa. Sejenak, tiba-tiba ia mendengar suara lonceng, dan suara itu berasal dari dalam rak piring. Dan tiba-tiba ketika dibuka, ia melihat mayat wanita itu berada di dalam rak piring dan menoleh ke arahnya. Ia pun kaget setengah mati, untung saja pacarnya keburu datang. Ia pun menunjukkan rak piring tadi, namun tidak ada apa-apa di sana. Rupanya Ayano mulai mengalami halusinasi yang aneh. Dan setelah mendengar hal itu, pacarnya jadi mulai panik. Lalu Ayano melihat barang belanjaan milik pacarnya itu. Ternyata pacarnya memborong semua selotip. Loh, kok ternyata pacarnya telah melihat mata itu sepulangnya dari jalan 6 gunung. Setelah ia melihat mata anak kecil yang tadi, ia pun menyuruh Ayano pulang. Dan tiba-tiba pacarnya itu mulai berteriak-teriak karena ia kini yang diteror oleh makhluk mata pengintip. Sampai-sampai ia menjadi gila dan dibawa ke rumah sakit. Melihat kejadian itu, Ayano pun mencari informasi. Dan kini tujuan Ayano tertuju kepada seorang lelaki tua yang katanya dulu juga pernah singgah di desa Lulei. Lalu diceritakan 50 tahun yang lalu, ketika si kakek pergi ke desa itu. Terlihat batu itu masih utuh, tidak pecah, dan ia melihat sebuah desa yang mirip dengan foto tadi. Ia pun masuk ke desa itu dan anehnya para warga sepertinya tidak menginginkan adanya pelancong lagi. Semua warga ketakutan dan masuk ke dalam rumah. Hingga ia bertemu dengan sebuah keluarga yang mengajaknya untuk menginap di sana dan bertanya tentang hantu pengintip dan pembunuhan yang terjadi kepada para pelancong. Namun si bapak itu tidak memberi informasi apa-apa. Dan malam pun tiba. Si kakek muda itu menyelinap malam-malam untuk mengetahui kebenaran dari desa itu. Ia pun mengikuti seorang wanita yang berpakaian ritual dan mengikutinya sampai ke depan kuil. Setelah wanita itu pergi, ia pun mulai mengintip ke dalam kuil dan melihat ada sesajen yang diletakkan di sana. Lalu ia merasa ada sesuatu di dalam sana. Ia mengeceknya dan terlihat ada satu orang anak kecil yang dikurung di sana. Ternyata itu adalah anak kecil untuk dijadikan korban persembahan guna untuk menenangkan hantu pengintip. Namun di belakangnya tiba-tiba muncul hantu anak kecil dengan mata yang mengerikan. Sudah dipastikan hantu pengintip itu adalah anak kecil tersebut. Lantas si anak yang akan dipersembahkan pun mengacungkan kalung dan tiba-tiba hantu itu hilang. Di tengah keheranannya, ia pun membawa kabur anak yang akan dijadikan korban itu dan meninggalkan desa. Dan dari sinilah awal mula retaknya batu yang berada di sana. Lalu si kakek itu pun memperlihatkan matanya yang ternyata buta. Ia ternyata sengaja membutakan matanya setelah melihat hantu pengintip tersebut, karena tidak mau terus-terusan diteror. Setelah mendengar kenyataan tersebut, Ayano pun kembali pulang dan menjenguk kembali pacarnya. Dan di sana terjadi sesuatu yang mengerikan. Pacarnya yang setengah gila karena teror hantu pengintip pun mulai bertingkah gila dengan menusuk matanya sendiri dengan menggunakan sumpit. Kejadian itu membuat Ayano semakin syok. Di tengah keterpurukannya, ia pun merasa mendengar suara lonceng. Dan ketika ia berbalik, di dalam celah mesin minuman muncul sosok mata pengintip yang kini mulai mengejarnya. Ia pun kaget dan berteriak, hingga ia pun sudah tidak tahu harus bagaimana. Ia pun mulai memberanikan diri untuk kembali menatap mata tersebut. Dan yang terjadi adalah ia mendengar suara seorang anak yang minta tolong. Ia pun kaget, ternyata makhluk pengintip itu sebenarnya tidak ingin mengganggu. Hanya saja ia ingin diselamatkan atau setidaknya diperlakukan dengan layak. Lantas ia pun kembali mengunjungi si kakek dengan tujuan ingin pergi ke sungai bekas desa itu dan mencari di mana makam anak tersebut. Ia pun diberi bekal kalung yang ia dapat dari anak kecil dulu, yang mungkin bisa berguna untuk menyelamatkan dirinya. Ia pun mengambilnya dan pergi ke tempat itu sendirian dengan membawa kamera. Sesampainya di sana, ia pun kembali bertemu dengan hantu anak kecil tersebut, dan tiba-tiba hantu itu akan menyerangnya dengan tatapan yang mengerikan. Untung saja ia mulai mengeluarkan kalung tadi, dan tiba-tiba hantu itu menjadi baik, dan ia pun diajak ke alam lain. Diperlihatkan seorang gadis kecil di waktu dulu yang sedang melancong. Ia pergi bersama ibunya dan seperti biasa, ia ditawari untuk menginap di desa itu. Dan seperti yang kita tahu, desa itu sering membunuh para pelancong dan mengambil hartanya. Ternyata memang benar. Di malam hari, para pelancong itu pun disergap oleh Hayabusa dan dikill dengan keji.
Kemudian ibunya yang ditebas duluan di bagian pinggang sampai putus, karena ia berusaha berbalik ke belakang dan sudah putus badannya. Dan inilah sebabnya setiap korban selalu memiliki tubuh yang terpelintir ke belakang. Kemudian si anak pun tak luput dari incaran desa keji itu. Ia pun minta tolong namun tidak ada jawaban. Alhasil ia pun mati dan dikubur secara asal-asalan di pinggir kuil. Dan itulah kenyataan sebenarnya dari hantu pengintip. Dan Ayano sudah mengetahuinya. Lalu ia pun menghampiri makam dari anak kecil itu dan menyimpan kalung yang ternyata itu adalah kalung milik ibunya dulu. Namun tiba-tiba Ayano ditarik oleh zombie dari anak itu yang terus memanggil-manggil dirinya ibu. Meski Ayano bilang kalau dirinya bukanlah ibunya, ia pun terus ditarik dan masuk ke dalam lumpur kuburan milik anak itu. Dan inilah dimana di scene-scene paling awal kita melihat lumpur tanah yang bergerak dan suara minta tolong. Ternyata itu adalah Ayano. Ayano pun mati seketika tertarik ke dalam tanah. Apakah film berakhir? Tentu tidak. 1 tahun kemudian ternyata si pacar Ayano pun kini sudah sembuh karena dirinya sekarang buta dan tidak bisa melihat hantu lagi. Ditambah dengan ditenangkannya arwah anak tersebut mengartikan bahwa teror hantu pengintip sudah tidak ada lagi. Meskipun dengan pengorbanan Ayano guna menenangkan arwah tersebut. Namun kini pacarnya tersebut kembali diteror oleh sesuatu. Namun itu bukan hantu pengintip, melainkan hantu kandas, di mana itu jelmaan dari Ayano yang terus mengatakan, "Kapan kau akan melamarku?" Dan film pun berakhir. Penjelasan singkat mengenai film ini biar makin paham gitu. Desa Lulei adalah desa di 45 tahun yang lalu, di mana setelahnya desa itu didera bencana banjir yang menenggelamkan desa tersebut. Lalu pemerintah pun berinisiatif untuk membangun waduk di hilir desa tersebut, di mana dulunya desa itu sering melakukan tindak kejahatan kepada para pelancong, ya istilahnya membegal pelancong yang berpura-pura memberinya tempat untuk menginap. Dan ketika satu gadis kecil bersama ibunya sedang melancong, ia pun dibunuh dan arwah dari anak tersebut berubah menjadi hantu pengintip, di mana si korban jika sekali saja melihat mata dari hantu tersebut, seumur hidupnya akan terus diteror oleh mata tersebut melalui celah-celah yang ada. Dan karena desa itu terus-terusan diteror, maka mereka sering memberikan persembahan tumbal anak-anak untuk menenangkan jiwa dari hantu itu. Namun setelah si kakek itu berhasil membawa kabur anak tersebut, desa itu didera bencana dan tenggelam. Entah itu hanya kebetulan alam atau tidak, nggak ada yang tahu. Dan kenapa hantu itu meneror orang yang pergi ke sana? Sebenarnya bukan diteror, melainkan dimintai tolong saja. Asalkan jiwanya kuat untuk menatap kembali mata itu seperti yang dilakukan Ayano. Lalu kenapa Ayano mati? Karena ia disangka ibunya dengan membawa kalung dari ibunya, yang otomatis jiwa anak itu menjadi tenang dan teror hantu pengintip pun berakhir. Dan di akhir, hantu kandaslah yang akan menjadi teror berikutnya. Ya meskipun cuma neror si pacarnya aja sih, karena ngelama-lamain lamarannya keburu si Ayano mati. Sudah cukup jelas? Kalau belum, tulis di kolom komentar. Untuk rating IMDb film ini mendapatkan nilai 4,5, kecil banget ya. Kalau menurut gua pribadi sih nggak jelek-jelek amat, gua kasih nilai 5,5, dan karena ceweknya cakep-cakep gua kasih nilai 6. Itu bonus ya. Mungkin segini saja review film Stare dari Sakahayang. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya yang selalu diupload di jam-jam yang tak pernah kalian duga. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.